a jolt and then you'll die. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Danang. Channel yang berisi tentang informasi seputar dunia pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Nah, kali ini sobatku semua, inilah berita terbaru tentang pembelajaran tatap muka untuk daerah zona kuning dan hijau. Jawaban dari Kemendikbud tentang kekhawatiran pembelajaran tatap muka dikutip dari kompas.com. Pemerintah baru saja mengevaluasi surat keputusan bersama SKB 4 Menteri tentang pelaksanaan pendidikan di era pandemi C-19. Hasilnya, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi dengan fokus memperluas pembelajaran tatap muka di zona kuning. Aturan ini menuai kekhawatiran terhadap meningkatnya kasus baru COVID-19 atau membuat klaster-klaster baru meski akan disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Dirjen PAUD Dasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Bapak Jumeri mengatakan, pemerintah menyadari pembukaan layanan tatap muka berpotensi menyebabkan terjadinya klaster-klaster baru. Namun kami sudah memberikan instruksi agar pembukaan satuan pendidikan di zona kuning harus atas izin Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat. Ujarnya dalam bincang sore bersama awak media melalui telekonferensi Zoom pada Kamis minggu yang lalu. Itu berarti pihak yang menetapkan pembelajaran tatap muka adalah pemerintah daerah dan sekolah yang terkait. Kemudian, kepala sekolah juga diharuskan mengisi daftar periksa pencegahan COVID-19. Diverifikasi Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Dinas Pendidikan, Distrik, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. Bahkan, Bapak Jumeri menyebutkan pihak yang paling berwenang dalam mengikutsertakan peserta didik mengikuti pembelajaran tatap muka adalah orang tua. Orang tua yang paling berwenang untuk memastikan apakah putra-putrinya diperbolehkan ikut atau tidak, ungkapnya. Sebelumnya, Kemendikbud juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh dinas pendidikan di Indonesia untuk memastikan tahapan pembukaan kembali sekolah dilakukan sesuai SKB dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Adapun pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat per kelas yang diikuti 30-50% peserta didik. Untuk kapasitas kelas, perubahan terjadi pada peserta didik SD, SMP, SMA, dan SMK dengan standar awal 28-36 peserta didik per kelas menjadi 18 peserta didik. Lebih lanjut, Bapak Jumeri mengatakan, pihaknya menerima laporan dari berbagai daerah bahwa pembukaan pembelajaran tatap muka di zona kuning menimbulkan klaster-klaster baru. Dia pun meluruskan bahwa hal tersebut bukan terjadi pada bulan Agustus, ketika penyesuaian SKB 4 Menteri dikeluarkan, melainkan akumulasi kejadian dari bulan Maret sampai Agustus. Bapak Jumeri mencontohkan, terdapat laporan dari Papua sebanyak 289 peserta didik positif COVID-19. Setelah diklarifikasi, peserta didik tersebut positif sebelumnya dibukanya pembelajaran tatap muka di zona kuning. Selain itu, Bapak Jumeri menegaskan, para peserta didik dan pendidik yang positif COVID-19 tidak terpapar di satuan pendidikan, melainkan di lingkungan mereka masing-masing.
Jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan, jelasnya. Tak hanya itu, dia juga meminta seluruh pemerintah daerah mencontoh pemerintah kabupaten lain, misalkan Kabupaten Pontianak, yang mengalokasikan anggaran untuk melakukan swab test kepada pendidik dan peserta didik. Bila pendidik atau peserta didik ditemukan terpapar COVID-19, maka pembukaan pembelajaran tatap muka pun harus ditunda. Ini contoh yang baik, karena kita jadi tahu ada daerah yang memastikan bahwa protokol kesehatan, prosedur pembukaan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka itu harus ditaati dengan baik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yaitu Bapak Junaidi, menuturkan, daerahnya memiliki kondisi geografis seperti perkotaan, pulau terluar, dan daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, yaitu disebut dengan 3T, yang terisolisir dan hanya memiliki akses udara. Hampir 30% wilayah Kabupaten Nunukan tidak ada jaringan internet, sehingga para pendidik yang harus aktif mengunjungi rumah peserta didik karena tidak ada jaringan internet, ujarnya. Namun, mengacu pada SKB 4 Menteri, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada guru agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan sangat ketat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Bapak Ainun Naim, sebelumnya mengatakan pihaknya mengevaluasi program pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ dengan melihat berbagai perkembangan analisis yang beredar belakangan ini. Ada resiko bahwa siswa itu tidak bisa belajar, jadi ada proses pendidikan yang terhenti atau berkurang. Kalau berkurangnya itu banyak, ya resikonya itu besar untuk perkembangan anak-anak itu sendiri, ungkapnya. Dia mengatakan, dalam acara Bincang Sore dengan awak media mengenai pembelajaran dan kurikulum di masa pandemi yang disiarkan melalui kanal YouTube milik Kemendikbud pada hari Selasa minggu kemarin. Adapun banyak satuan pendidikan di daerah 3T yang sangat kesulitan untuk melaksanakan PJJ dikarenakan minimnya akses. Hal itu dikhawatirkan dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen. Saat ini 88% dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau. Untuk itu, adanya penyesuaian SKB ini membuat mereka memiliki opsi, yaitu melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kami juga melihat secara lebih detail keadaan dalam negeri, seperti kondisi geografis yang bersifat kepulauan, daerah-daerah yang relatif terisolisir, dan keterbatasan infrastruktur, imbuh Bapak Ainun. Oleh sebab itu, Kemendikbud bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri meninjau ulang surat keputusan bersama SKB tentang pelaksanaan pendidikan di era pandemi tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.